Ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, kota Mekah mengalami banjir besar, di mana hal itu diantaranya disebabkan oleh kondisi Mekah yang penuh dengan bebatuan, sehingga membuat air sulit meresap dan banjir mudah melanda. Lokasi Ka'bah sebagaimana kita tahu berada di tempat yang sangat rendah, sehingga air berkumpul di area ini dan Ka'bah menjadi rusak parah akibat banjir. Masyarakat Quraisy kemudian memutuskan untuk menggelar musyawarah terkait dengan permasalahan tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk membangun kembali Ka'bah, namun tidak boleh ada harta haram yang digunakan dalam pembangunan itu. Mereka sepakat untuk tidak menggunakan uang dari hasil judi, mencuri, uang dari mahar perzinahan, dan lain sebagainya. Mereka sangat takut apabila uang tersebut digunakan, maka mereka semua akan ditimpa bala bencana. Ka'bah merupakan bangunan yang sangat terhormat di kalangan bangsa Arab, di mana berbagai suku senantiasa berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji, meskipun mereka banyak melakukan kesyirikan dan penyelewengan dalam ibadah. Suku Quraisy adalah masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga Ka'bah. Maka dengan tugas yang terhormat itu, otomatis membuat mereka menjadi tinggi pula kedudukannya. Sehingga dengan segera Quraisy melakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan Ka'bah. Hal ini dilakukan agar tidak turun wibawa mereka di mata suku-suku Arab yang lain. Setelah masyarakat sepakat untuk melakukan pembangunan ulang, maka dimulailah proses perobohan Ka'bah. Dan pada tahap ini, orang-orang merasa takut harus menghancurkan bangunan itu karena mereka berpikir bisa saja bala bencana menimpa mereka. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid, memberanikan diri untuk mengawali merobohkan Ka'bah. Ia berkeyakinan bahwa jika hal itu dilakukan demi niat yang baik, maka tidak akan terjadi hal buruk di kemudian waktu. Orang-orang lalu memperhatikan Al-Walid, dan benar saja tidak ada keburukan yang menimpanya setelah ia berusaha menghancurkan Ka'bah. Fakta ini membuat masyarakat bergegas bersama-sama merobohkan bangunan itu untuk kemudian dibangun ulang. Seorang Romawi yang bernama Bakum dipercaya menjadi arsitek pembangunan pada masa itu. Singkat kisah, Ka'bah tidak dibangun secara utuh sebagaimana pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena uang halal yang digunakan sudah habis, maka Ka'bah sebagaimana yang kita lihat sekarang, bahwa Hijr Ismail berada di bagian luar. Padahal dahulu Hijr Ismail termasuk di dalam bangunan Ka'bah. Setelah pembangunan dirampungkan dengan konsep yang lebih minimalis, masyarakat Arab berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab sirahnya menuliskan bahwa mereka berbeda pendapat selama 4 hari atau 5 malam. Perselisihan itu bahkan meruncing hingga hampir terjadi peperangan di Tanah Haram. Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi kemudian menemukan cara untuk menentukan siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ia mengusulkan bahwa siapapun orang yang pertama kali hadir di pintu Masjid Al-Haram kala itu, maka orang tersebut berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata usulan dari Abu Umayyah Al-Mughirah disepakati oleh semua kabilah. Dan Muhammad SAW saat itu adalah orang yang pertama memasuki Masjid Al-Haram. Ketika beliau SAW muncul, maka pemimpin dari berbagai kabilah langsung sepakat bahwa beliaulah orang yang tepat untuk meletakkan Hajar Aswad. Meski belum diangkat menjadi Rasul, beliau SAW adalah orang yang terkenal akan kebaikannya seantero Mekah. Bahkan orang-orang menjuluki beliau sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Saat Rasulullah SAW diberi amanah untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisinya, beliau tidaklah egois atau merasa jumawa karena mendapatkan kehormatan besar tersebut. Kecerdasan yang beliau miliki kemudian membawa masalah ini kepada solusi yang lebih dan paling baik. Rasulullah SAW meminta orang-orang untuk membentangkan kain,
Kemudian Hajar Aswad diletakkan di atas kain itu. Lalu setiap kepala kabilah yang bertikai tadi memegang ujung-ujung kain itu untuk mengangkat Hajar Aswad. Dan saat batu tersebut sudah dekat dengan lokasi peletakannya, barulah Rasulullah mengambilnya dan meletakkan sesuai pada posisinya. Maka semua orang sangat rela dan bergembira atas solusi jitu dari Rasulullah SAW.